Shalom, puji nama Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam Sabda Sadik. Bacaan firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami akan membaca dan kami akan merenungkan dan akan menerapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapilah kami ya Tuhan, layakkan, sucikan dan kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita baca bersama-sama Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan 9. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Sudah siapkah kita menerima kuasa itu? Sudah siapkah kita menerima kuasa? Kuasa ini dikatakan di dalam Alkitab Penuntun, kamu akan menerima kuasa. Ayat ini merupakan ayat kunci kitab ini. Tujuan utama baptisan dalam Roh ini ialah penerimaan kuasa untuk bersaksi bagi Kristus, sehingga orang yang hilang dapat dimenangkan, orang yang sakit dapat disembuhkan, orang yang tidak ada harapan baru. Kuasa atau dunamis bukanlah sekedar kekuatan atau kemampuan. Istilah ini khusus untuk menunjuk kepada kuasa yang bekerja, yang bertindak. Roh Kudus akan memperbaharui kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan kuasa. Kita akan diberikan kuasa untuk berbicara. Beberapa hari yang lalu Ibu Gembala kami menerangkan, berkhotbah, mengatakan kita akan diberikan kuasa di dalam berbicara. Ketika kita tidak bisa mengatakan, Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan untuk menyampaikan kabar baik itu. Dan firman Tuhan juga dikatakan ini, Roh Kudus akan memperbaharui kepribadian kita ketika kita manusia lama kita akan diperbaharui oleh Roh Kudus. Ketika kita berserah kepadanya dan memulai hidup baru. Ketika kita melakukan hal-hal yang tidak baik, Roh Kudus itu akan mengubahkan, dan kita harus mempersiapkan diri kita dengan membaca firman Tuhan, membaca, merenungkan dan mengikuti ibadah. Tetap bersandar penuh kepada Tuhan Yesus. Jangan mengikuti keadaan saat ini yang begitu jahat. Kita harus menguatkan diri kita dengan membaca firman Tuhan dan merenungkan setiap hari. Karena dunia saat ini semakin jahat. Kalau kita tidak kuat, kita akan terseret oleh arus keadaan saat ini. Karya utama Roh Kudus dalam bersaksi dan memberitakan Injil berhubungan dengan kedatangannya atas orang percaya untuk kuasa dan kesaksiannya mengenai karya penyelamatan dan kebangkitan Kristus. Ayat 8 dikatakan juga, kamu akan menjadi saksiku. Baptisan dalam Roh Kudus bukan hanya memberikan kuasa untuk memberitakan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, tetapi juga meningkatkan keefektifan kesaksian itu karena hubungan yang dalam diperkuat oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sebagai akibat kepenuhan Roh itu, Roh Kudus menyingkapkan dan memperdalam kehadiran pribadi Yesus Kristus kepada kita. Roh Kudus juga memberikan kesaksian tentang kebenaran. Baptisan dalam Roh Kudus merupakan titik tolak di mana orang diberikan kuasa untuk bersaksi tentang Kristus dan mengisafkan orang yang terhilang akan dosa. Baptisan dalam Roh Kudus
hanya dapat diberikan kepada mereka yang hatinya sudah berbalik kepada Allah dalam pertobatan dari cara hidup yang fasik. Baptisan dalam Roh Kudus merupakan suatu baptisan ke dalam Roh yang kudus adanya. Berdasarkan kebenaran Alkitab ini, setiap orang yang dibaptis dalam Roh Kudus akan memiliki kerinduan yang sangat untuk menyenangkan Kristus dengan segala cara, yaitu kepenuhan Roh melengkapi karya Roh Kudus yang menyelamatkan dan menguduskan dalam kehidupan kita. Mereka yang mengakui dipenuhi Roh Kudus namun hidup bertentangan dengan Roh Kudus menipu dirinya. Mereka yang mempertunjukkan karunia-karunia rohani, mengadakan mujizat dan tanda-tanda ajaib, namun tak punya iman kasih dan kebenaran sejati, bukanlah melakukan melalui Roh Kudus, melainkan dengan roh yang tidak suci yang berasal dari Allah. Mari kita tetap mempersiapkan diri, tetap bersandar penuh kepada Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga dan menyiapkan. Haleluya, haleluya. Demikian sabda sadik pada saat ini. Haleluya, amin.